umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah mengorbankan diri, harta dan keluarga demi menegakkan kebenaran. Beliau juga telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu, seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Dewan Pimpinan sana dalam menilai serta pada kesempatan kali ini kalau saya menyampaikan sepatah dua kata yang berjudul anak yang soleh harapan umat Islam. Membicarakan tentang anak soleh dan solehah tidak terlepas dari peran orang tuanya karena keterikatan dan kedekatan yang sangat lekat di antara keduanya dan tidak ada dinding pemisah sampai kapanpun. Dari sinilah pangkal pembentukan jiwa seorang anak untuk menjadi anak soleh atau solehah. Dari sinilah timbulnya kasih sayang yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Jika orang tua mengasuh anak-anaknya dengan baik, insya Allah anak-anaknya menjadi anak soleh ataupun solehah. Sebaliknya, jika orang tua mengasuh anak-anaknya dengan tidak baik, maka hasilnya pun anak-anak menjadi tidak baik ataupun tidak solehah. Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap anak yang lahir adalah suci, tetapi yang membuat dia menjadi Majusi, Yahudi dan Nasrani adalah kedua orang tuanya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berdasarkan sabda Rasulullah di atas sangat jelas peranan kedua orang tua lah yang paling utama dalam mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak soleh ataupun solehah. Secara umum bisa dikatakan setiap orang sangat menghendaki anak-anak yang soleh ataupun solehah, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Menjadi anak yang soleh ataupun solehah ada beberapa hal penting harus wajib kita laksanakan. Pertama, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baiklah di antara kedua orang tuamu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, janganlah kamu berkata kepada keduanya perkataan dan jangan membentak-bentak mereka, dan bicaralah kepada mereka perbuatan yang mulia. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada guru-gurumu, berlaku sopan dan hormatilah gurumu, karena guru telah mengajarkan kita dalam berbagai ilmu. Yang keempat, berbuat baiklah di antara sesama, gemar membantu yang lemah atau bersikap berakhlak mulia. Sebelum saya akhiri, maka saya ingin menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu agar selalu mendidik anak-anaknya
soleh ataupun soleha. Wahai ayah lun, wahai bunda lun, anu tulong jalan agama. Wahai ayah lun, wahai bunda lun, anu tulong jalan agama. Nujaju anu jalan yang suci, mangat dituri salah dan benar. Nujaju anu jalan yang suci, mangat dituri hukum agama. Sebelum saya akhiri, maka saya ingin membacakan beberapa syair Aceh. Lemah-lemah sirgam tanah, lemah sirgam paya, ulanya anak inang, hana mengenang wak pegah abang. Pat ranuk yang hana merah, pat benerah yang hana bajo, pat marit yang hana salah, hana baawai tente nabat duduk. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi sumbangan moral, terutama bagi saya sendiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi